Yeah, okay. Good morning, student. How are you? I'm fine too. Thank you. So our topic today is talking about relative pronoun. Relative pronoun consists of whom, which, and whose. Relative pronoun ini adalah artinya yaitu yang. Di sini who bukan berarti siapa, tapi artinya yang. Whom juga artinya bukan siapa atau yang mana, tapi artinya adalah yang. Jadi dalam relative pronoun ada 4 yang harus kamu ketahui. Yang pertama, the first one is who. Who atau that yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah yang, digunakan untuk menggantikan orang sebagai subjek. Ini ibu kasih beberapa contoh. Yang pertama, kalimat pertamanya adalah we know a lot of people. They live in Bogor. How to combine both of sentences? Bagaimana menggabungkan dua kalimat ini dengan menggunakan who tadi adalah seperti berikut. We know a lot of people who live in Bogor. Jadi they di sini sebagai subjek menghilang, digantikan oleh posisi who. Jadi fungsi who di sini adalah yang digunakan untuk menggantikan orang sebagai subjek. Ingat, who artinya yang, fungsinya untuk menggantikan orang sebagai subjek. Kemudian contoh yang kedua atau relatif pronoun yang kedua adalah whom. Whom atau that sama saja artinya yang, tapi posisinya di sini digunakan untuk menggantikan orang sebagai objek. Kalau tadi who untuk menggantikan orang sebagai subjek, whom untuk menggantikan orang sebagai objek. Coba kamu amatin contoh tersebut dari dua kalimat tersebut, yaitu the girl has gone to Jakarta. You met her last night. So how to combine it by using of whom? Kita bisa gabungkan kedua kalimat ini menjadi satu kalimat, dan posisi whom sudah menggantikan orang sebagai objek. Kita akan buat kalimatnya menjadi the girl whom you met last night has gone to Jakarta. Seperti itu. Itu adalah relative pronoun yang kedua. Yang ketiga adalah which. Which di sini atau that sama mempunyai arti yang. Tapi fungsi di sini adalah fungsi which. Dia digunakan untuk menggantikan benda sebagai subjek ataupun sebagai objek. Jadi which bisa digunakan sebagai pengganti sebagai objek atau sebagai subjek. Coba kamu amatin contoh yang lihat di PowerPoint ini. I don't like stories. They have unhappy ending. Bagaimana kita menggabungkan kedua kalimat ini? Yang pertama adalah posisi which untuk menggantikan benda sebagai subjek. I don't like stories. They have unhappy ending. Yang menjadi subjek adalah they. They have unhappy ending. Bagaimana they-nya menghilang kemudian digantikan oleh which? Kalimatnya adalah sebagai berikut. I don't like stories which have unhappy ending. Nah, seperti itu. Kemudian which atau that yang fungsinya menggantikan benda sebagai objek. Objek berarti yang dikenai perbuatan biasanya berada di akhir sebuah kalimat. Contohnya ada beberapa contoh seperti ini. The flower is very beautiful. The flower is very beautiful. Flower adalah sebagai subjek. I buy it every day. Saya membeli bunga itu setiap hari. Saya membelinya, nya di sana mengganti adalah flower sebagai objek, subjek, sebagai objek,
Nah, bagaimana flower sebagai objek ini menghilang dan digantikan oleh which? So you can see the sentences. The flower which I buy every day is very beautiful. It yang merupakan objek dari flower atau bunga sudah menghilang. Maka muncullah which. Demikian tentang which. So the last one is whose. Whose di sini artinya yang, digunakan untuk menggantikan kata ganti milik atau kepunyaan. Mungkin waktu kelas 10 kamu sudah belajar tentang possessive adjective, something like mine, yours, our, his, their, each, her. Nah, ketika dalam sebuah kalimat kata possessive adjective itu ada, itu harus menghilang dan digantikan oleh whose. Kita lihat beberapa contoh. Ada 2 kalimat seperti ini. We say the pupil. We say the pupil sebagai subjek. Their car has been stolen. Mobil mereka telah hilang, dicuri. Yang mana yang menyatakan possessive adjective adalah their car. Their, milik mereka, mobil mereka. Ketika possessive adjective ini menghilang, maka posisi whose akan muncul. So, how can we combine it? Jadi, kita bisa menggabungkan kedua kalimat ini dengan menggunakan whose seperti ini. We say the pupil whose car has been stolen. There-nya sudah menghilang ya. Nah, seperti itu. Okay, that is all about relative pronoun. So if you don't understand, please ask me. And if you understand, please answer or combine two sentences from who until whose in or from my PowerPoint. Okay? Thank you for your attention and have a nice day. See you.